Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik para kalian semuanya. Nah, di sini di video kali ini kita akan membahas yang namanya audio dan juga overlay. Nah, dalam Adobe Premiere Pro untuk memasukkan audio sangat mudah sekali ya. Tinggal tarik filenya kemudian masukkan ke dalam project. Nah, di sini kita akan membahas cara mengecilkan dan juga membesarkan audio ya. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kita ingin merubah sesuatu yang ada pada timeline itu harus di effect control ya. Atau juga kalau misalnya ingin slow motionkan itu langsung bisa klik kanan di sini dan juga speed and duration slow motion seperti itu ya. Di sini kita akan mengecilkan dan juga membesarkan volume dari audio yang kita masukkan ke dalam project ya. Tentunya kalau misalnya kita mengedit video terus audionya terlalu besar sehingga ya mungkin ada suara kita di dalamnya, itu sangat-sangat mengganggu ya, karena orang akan membutuhkan informasi apa yang kita katakan dan tidak terlalu fokus pada audio ataupun background yang kita masukkan ke dalam project. Nah, baik langsung saja. Tapi di sini jika tampilan timeline audionya seperti ini ya, kalian bisa klik icon kunci ini, kemudian centang yang namanya show audio waveform ya, supaya dia menampilkan gelombang-gelombang audio ya, yang berguna untuk menampilkan preview pada saat audio tersebut mulai dan pada saat audio tersebut berhenti. Nah, kemudian kita lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja ya kita pilih audionya. Kalau misalnya kita ingin mengecilkan audio, itu gampang saja, tinggal kita atur di sini yang levelnya ini 0 berapa gitu. Kalau misalnya kita ingin mengecilkan ya misalnya 10 desibel ya, dB ini namanya desibel. Itu dia akan di sininya akan tertampil sebuah garis yang mana kita sudah mengedit audionya sebanyak minus 10 desibel ya. Artinya kita mengurangkan dari yang awalnya. Nah, kalau misalnya 10 desibel ini masih dirasa terlalu besar, kita bisa menurunkan lagi menjadi 20 desibel misalnya, atau 15 desibel ya. Terserah kalian, sesuka kalian ya. Ini juga selera masing-masing ya. Jadi pada tutorial kali ini itu cuma mengajarkan bagaimana cara mengecilkannya aja ya. Kalau misalnya mau membesarkan ya tinggal dibalik aja. Tapi catatan cuma sampai 6 desibel. Kita nggak bisa mengedit lebih tinggi lagi, kayak misalnya 10 desibel gitu udah nggak bisa, udah mentoknya 6 desibel ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin ya pengen membesarkan lagi ya lebih dari 6, sebenarnya bisa dengan cara klik kanan kemudian nest ya, nest pada audionya ya, bukan videonya. Nah, kemudian dibesarkan lagi ini 6 desibel lagi ya, begitu seterusnya hingga berlapis-lapis sequence-nya ya, kalau ingin membesarkan audio. Tapi 6 desibel itu udah cukup besar sekali ya, bahkan sampai kedengaran gember kalau di preview menggunakan speaker besar ya. Jadi 0 desibel saja itu udah cukup kedengaran ya, bahkan udah terbilang keras ya, 0 desibel. Nah, di sini saya turunkan misalnya 15 desibel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini perbandingannya antara 0 desibel dan 15 desibel. Min 15 desibel, maaf. Sebentar. Cara untuk membuat keyframe-nya itu kemarin sudah kita bahas ya. Di sini ada tanda stopwatch. Artinya kalau ada tanda stopwatch seperti ini, itu bisa kita keyframe-kan. Nah, di sini kita akan bandingkan ya, keyframe 0 dan juga keyframe min 15 desibel. Nah, di sini ada dua keyframe. Nah, yang kedua ini saya rubah menjadi min 15. Nah, seperti ini. Di timeline-nya pun sudah ada tanda ya. Di keyframe awal itu agak tinggi, yang berarti 0. Kemudian yang keyframe kedua itu agak rendah, yang berarti minus 15. Seperti ini ya previewnya. Nah, sudah kerasa ya perbandingannya. Nah, ini kalau misalnya untuk audio itu jenis keyframe-nya linear saja udah cukup.
Jadi nggak perlu didesain sedemikian rupa, karena yang namanya audio ya fokus pada kecil atau besarnya suara aja ya. Nggak perlu didesain sedemikian rupa, sedemikian epic, itu nggak perlu. Tapi kalau mau berkreasi silahkan saja ya. Nah kemudian di dalam efek control ya untuk audio itu terdapat channel volume. Channel volume ini maksudnya gimana? Nah di sini kalian bisa mengatur berapa besar suara yang terdengar di kiri headset kalian atau speaker kalian, dan seberapa besar volume yang terdengar di right ataupun kanan headset kalian. Di sini kalian bisa atur ya, sama seperti volume tadi, mentoknya itu cuma 6 desibel, dan kalau untuk ke bawahnya tak terhingga ya. Tapi di sini cuma sampai 200-an. Nah, kalau misalnya kita ingin mengedit audionya cuma di sebelah kiri aja, nah berarti kanannya ini kalian kecilkan aja yang kanan. Nah, coba kita play. Nah, usahakan kalau ingin terdengar perbedaan suaranya, itu pakailah headset untuk mengetahui perbedaan suaranya. Nah, di sini juga ada tanda ya yang memberikan gambaran kalau misalnya audionya itu hanya terdengar di sebelah kiri aja. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan, kita nolkan lagi right-nya dan kemudian kita minuskan yang left-nya. Ya, kemudian keyframe-nya kita matiin supaya nggak acak-acakan. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian dengar sendiri kalau menggunakan headset. Nah, untuk meresetnya kita tinggal klik icon lingkar ini ya, icon panah melingkar. Nah, setelah itu lanjut kita bahas, mungkin untuk audio segini dulu ya. Lanjut kita bahas overlay. Overlay itu apa? Kalau dalam pengertiannya, overlay itu mengacu pada dua klip video yang pada saat bersamaan berbagi layar tampilan yang sama, dengan video atau gambar yang lebih kecil ditumpangkan pada video yang lebih besar. Nah, ini overlay ini sering dipakai ataupun sering digunakan untuk menaruh logo ya, logo ataupun video lainnya yang lebih kecil. Kalau misalnya kalian perhatikan saat Zoom meeting, nah itu biasanya kan ada yang namanya slide presentasi, kemudian ada yang namanya video dari narasumber ataupun pematerinya. Nah, itu yang namanya overlay. Jadi satu frame ini itu memuat dua atau lebih dari video atau foto secara bersamaan. Itulah yang dinamakan overlay. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa media ya, seperti video dalam tanda kutip transparan backgroundnya, kemudian logo. Nah, syarat untuk menaruh sebuah logo agar terlihat sempurna ya, itu gunakanlah format PNG dan backgroundnya transparan seperti ini. Ini kita masukkan saja ke timeline, kemudian kita cocokkan, kemudian kita atur besarannya dan juga posisinya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah overlay yang menampilkan foto dalam satu video ini. Ya, seperti ini ya. Jadi dalam video ini dia ada overlay yang berjenis foto yang ditampilkan di sudut kanan atas video. Ya, konsep seperti ini biasanya sering diterapkan pada TV ya, TV ataupun YouTube yang ingin terlihat brandingnya ya, nama channelnya yang ingin terlihat ya, seperti ini. Jadi dia meletakkan logo di dalam satu video supaya apa? Supaya bisa penonton itu supaya bisa mengetahui channel ataupun siaran dari yang punya video ini. Seperti itu ya. Kemudian selain foto ataupun gambar, kita bisa meletakkan video lainnya, tapi dengan background yang transparan juga ya. Ada format tertentu yang membuat video itu transparan. Itu bisa kita edit di aplikasi After Effects ya. Bisa juga di Adobe Premiere Pro dengan menggunakan format yang lain.
Tapi kita membahas yang dasarnya dulu. Nah, seperti ini ya. Kita putarkan dulu videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia dalam satu frame video ini itu ada dua overlay. Yang pertama overlay video dan yang kedua overlay foto atau gambar. Oke, mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya supaya menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.